Ini udah mulai yang syutingnya? Kerudungku yang nyengsel tah? Atau kepalaku yang miring ya? Maklum, saya grogi. Pertama kali saya diajak surfing. Syuting, Bu. Ya, syuting. Oke, kita mulai ya. Saya rekam ya, Bu. 3, 2, yuk. Halo guys, perkenalkan nama saya Ningsih, usia saya 35 tahun. Saya mau memperkenalkan keluarga kecil saya memulai hidup lebih sehat. Iya Pak, kan saya udah bayar setengahnya. Setengahnya lagi saya bayar bulan depan. Tolonglah Pak, Bapak kan sudah lama kenal saya. Saya butuh 10 karung lagi. Hah? Tidak ada yang bisa kirim. Pak, lain kali pikirkan armadanya. Dikata itu, karung bisa berjalan baris ke sini, kayak kurcaci. Sani, makan dulu nih. Sebentar, Bu. Sani lagi mandi. Pak, Bapak nelpon Pak Asep lagi. Emangnya kenapa? Biasa Pak Ahmad, dia katanya mau nambah undangannya buat hajatan anak bungsunya, si Alwi. Jadi pesen belasnya juga nambah. Besok mau hajatan, baru mau nambah berasnya sekarang. Terus, ini hari libur, Bapak harus ke sana ambil beras. Udahlah Pak, minta tolong si Otong aja tuh ngambil berasnya pakai motor. Jangan lupa kasih lebih. Anggap aja lembur. Kemarin dia habis beresin gudang tuh, Pak. Iya. Dia nggak jadi bawa ayam ke dokter hewan. Oke. Bapak minta si Otong aja. Bu. Emang kalau bisnis beras itu selalu ada godaannya, Bu. Ya iyalah, Pak. Namanya kerjaan itu udah pasti ada cobaannya. Udah sabar deh, Pak. Gak usah marah-marah terus. Lah. Bu. Lah. Labu. Iya, Ibu bikin labu kukus. Ini ubi kukus, ini pisang kukus. Karena ini bagus buat kesehatan Bapak. Karena ini nih mengandung banyak vitaminnya, Pak. Dibandingkan yang digoreng tuh. Bu. Sudah berapa lama Ibu nikah dengan Bapak? Bapak tanya. 15 tahun kan? Ritual Bapak tuh selalu sama. Sarapan itu dengan pisang, pisangnya pisang goreng. Kopinya kopi hitam, 3 sendok gula. Camilannya sebungkus dengan jeroannya. Bu, kalau mau eksperimen, ya di laboratorium, bukan di rumah. Jangan bikin Bapak emosi. Pagi. Pak, kenapa sih Pak? Ini nih makanya Ibu gak pernah beliin makanan kesukaan Bapak. Bertahun-tahun Bapak itu makanan yang gak sehat. Banyak garam, gula, lemak. Udah deh, sekarang Ibu antar ke Bapak. Sekarang yuk. Bu Irna, maaf agak menunggu. Tadi ya saya lupa kunci pagar. Jadi ya saya balik lagi. Gak apa-apa loh, Bu Rati. Justru saya yang gak enak jadi ngerepotin. Enggak, oh ya. Ini loh Bu Irna, buku-bukunya. Oh iya. Bawa aja, saya sudah nggak baca lagi. Gak apa-apa nih. Makasih loh Bu Rati. Belum mempersiapkan jadi ibu baru. Jadi harus tahu apa aja yang perlu disediakan dan dimasak. Jadi belajar dari sekarang. Iya, kebantu loh saya sama bukunya. Apalagi ya saya itu kan orangnya panikan. Mana waktu itu makannya susah Bu anak saya. Tapi ya setelah baca buku itu saya jadi paham pentingnya menjaga gizi dan nutrisi untuk anak pada 1000 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan sampai berumur 2 tahun agar terhindar dari stunting. Siapa? Bu, jagung saya kan
kena stunting gitu ya? Aduh, saya tuh bangga pun saya dulu ya. Tahu nggak, stunting itu masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Sebahaya itu ya, Bu. Aduh, saya nggak mau Dede bayi saya ada masalah gitu di tumbuh kembangnya. Betul. Saya selain belajar ya dari buku-buku itu, saya lebih perhatiin nutrisi yang dia makan. Saya pastikan makanannya itu aman dikonsumsi, sehat dan bergizi. Terus saya juga lebih menjaga kebersihan di rumah agar lingkungannya itu selalu bersih demi kesehatan keluarga kita. Mantap, Bu Rati. Terus ada lagi nggak? Ya ada dong. Selain itu saya ikut aktif di program kesehatan dan edukasi yang ada di posyandu kita ini. Saya itu ya ingin tahu banget bagaimana cara yang benar ngurus dan memberi makanan yang aman dan gizinya pas. Kebutuhan gizi tiap orang itu kan berbeda-beda, Bu, tergantung pada umurnya. Bukan itu saja, saya juga ikutan di acara-acara pemberdayaan perempuan supaya ya saya itu lebih memahami lagi tentang stunting. Wah, keren banget Bu Rati. Beneran loh, Bu Rati ini ya sudah melakukan yang terbaik untuk melindungi anak dari stunting. Ya, penting juga sih tetap informasi dari dokter dan kader kesehatan di desa kita. Biar dapat informasi dan arahan yang tepat. Betul, Bu Irna. Bu Rati, nanti saya kirim puding lele ya ke rumah Bu Rati. Hah? Puding lele? Iya. Sebagai balasan terima kasih. Ya sudah, terima kasih ya. Ada apa itu? Apa lagi? Sepertinya dia sakit lagi deh. Lumayan tinggi ya Pak, tekanan darahnya di 160/120. Saya rasa Bapak harus mulai hati-hati. Bukan maksud saya menakut-nakuti ya Pak, karena hipertensi itu jika dibiarkan terlalu lama bisa terjadi penyakit stroke atau serangan jantung. Kalau boleh tahu, kesehariannya Bapak makan apa? Bapak ini dok, kalau sarapan pagi makanannya pisang goreng. Pisangnya pisang tanduk, kopi hitam plus 3 sendok gula. Satu hari hampir mengkonsumsi 3 gelas. Ditambah lagi yang terakhir cemilannya nasi bungkus plus jeroannya. Udah deh dok, saya capek ngasih taunya. Ya sudah, kedepannya Bapak mulai dijaga kesehatan dan kebersihannya. Dan mulai bangun 4 pilar gizi seimbang di kehidupan Bapak. 4 pilar? 4 pilar apa ya dok? Apa emang ada hubungannya ya? Renov rumah sama kesehatan apa? Jadi, 4 pilar gizi seimbang adalah pola hidup yang memperhatikan susunan pangan dan kebutuhan yang ada di dalam tubuh. Mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup sehat, atau sederhananya minimal cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian melakukan aktivitas fisik dan yang terakhir memantau berat badan secara teratur. Oh ya dok, Bapak ini kalau soal makanan suka bandel. Ningsi harus terus ngingetin dia. Biar lebih sehat, apakah harus berhenti ya dok? Mengkonsumsi makanan berlemak, manis-manis, atau yang ada garamnya? Selama jumlah konsumsinya wajar, gak masalah kok Bu. Saya ada tips mudah untuk mengingat batasan konsumsi. Ingat aja, GGL 415. Gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan lemak 5 sendok makan. Oh begitu ya dok. Makasih banyak ya dok. Ningsi akan coba belajar tentang 4 pilar tadi dan ingat-ingat tentang GGL 415, gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan lemak 5 sendok makan. Ningsi juga bakal kasih tahu Sony betapa pentingnya tentang kesehatan. Biar nggak kayak bapaknya nih, yang suka dibilangin jadi ngeyel deh. Ya udah, ini resepnya ya Bu. Oke, baik kalau begitu saya pamit dulu ya dok. Kami mau tebus obat dulu. Yang ini nih Pak, 2 kali sehari. Dan yang ini 3 kali 1 hari sesudah makan. Dan yang paling penting nih, Bapak stop makan jeroan. Ya. Ingat ya, janji sama Ibu.
Menurut pemikiranku dia, aku pingsan bukan karena apa-apa. Karena mikirin berasnya Pak Ahmad. Aku stres. Terus sesajinku nggak disiapin. Pisang goreng, kopi hitam, dan cemilan lainnya. Aku stres. Darah tinggi juga bisa dari stres. Tapi pelarianku biar nggak stres. Aku makan makanan favorit aku yang dilarang istri. Tapi aku tetap jaga kesehatan. Mulai detik ini, aku berjanji tidak akan marah-marah lagi dan tidak akan bikin stres. Takut pingsan, geletak di jalan, diambil ambulan. Tapi masalahnya, makin hari makin banyak cobaan. Enggak, Bu. Ada tikus. Tikusnya gak ingat. Udah Bapak batin. Nggak tidur lagi, Pak. Bapak kan lagi butuh banyak istirahat. Halo, selamat datang Otong Friends. Selamat datang di TikTok Otong Cute. Oke, terima kasih orang baik atas gift-nya. Otong akan pakai baju sebentar lagi ya. Mandi lumpur. Siap. Terima kasih orang baik. Tong, Oh, iya Pak. daripada kamu aku kubur di tumpukan beras, mendingan bikinin aku kopi. Cepat sana. Ingat, gulanya 3 sendok. Waduh, maaf Pak. Bukannya saya nggak mau ngelayanin Bapak, tapi Ibu juga udah nitip ke saya untuk pantau Bapak. Kalau Otong kasih Bapak kopi sama gula 3 sendok, cukup 1 cangkir aja Pak sehari. Kan tadi pagi udah ngopi banyak Pak. Maksud kamu apa? Jadi gini Pak, gula 3 sendok makan bisa sekitar 40 gram. Bapak minum 2 atau 3 kali, berarti sehari gula ada sekitar 120 gram. Sedangkan hancurannya cuma 50 gram Pak sehari. Belum lagi dari nasi atau makanan pokok lainnya. Dan senyum Otong. Hati loh Pak, jangan sampai kena sakit gula. Ingat Pak, GGL 415. Sok tahu kamu. Yaudah Pak, Otong berikan kopi sekarang. Aduh, gimana kalau Ibu marah ya? Yang penting udah ngingetin. Apa-apa. Yang penting udah ngingetin Bapak. Silakan Pak kopinya. Ya udah, urus tuh beras. Siapa? Bu, beli Bu. Buahnya Pak, ada mangga,
jambu. Bu Tani. Biasanya kan jualan tahu bulat. Kenapa sekarang nggak jualan tahu bulat, Bu? Udah enggak, Pak. Sekarang di kampung sini udah susah jualan yang berminyak-minyak. Mungkin masyarakatnya udah paham akan kesehatan. Jadi aja saya jualan buah. Alhamdulillah lebih laku. Aku beli mangga sama jambu air aja. Lagian kan, Pak, mengkonsumsi garam per hari itu kita hanya boleh 1 sendok teh saja. Sedangkan tahu bulat saya saja sebelum digoreng saya kasih garam dulu dan bumbu lainnya. Belum lagi digoreng dengan menggunakan minyak yang mengandung banyak lemak. Nah, konsumsinya tidak boleh lebih dari 5 sendok makan. Ini Pak, buahnya semua 10.000. Pokoknya ingat aja GGL 415. Gulanya 4 sendok makan, garamnya 1 sendok teh, lemaknya 5 sendok makan. Sekarang mah pelan-pelan, Pak. Saya sudah paham kesehatan. Pak. Oh gitu. Emang Ibu tahu dari mana? Kan saya sekarang sudah jadi kader keamanan pangan desa, Pak. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan semenjak menjadi kader keamanan pangan desa. Halo? Halo, mana janjinya dibayar? Udah seminggu telat nih. Saya mau bayar karyawan gimana? Mau akhir bulan. Duh, maaf Pak. Para pembeliku masih ngutang. Aku harus tagihun dulu. Saya nggak mau tahu. Kamu bayar maksimal hari ini. Kalau enggak, besok udah ada suplai beras lagi ke warung. Bu, Bapak udah bangun, Bu. Alhamdulillah. Nah, minum air putihnya dulu nih, Pak. Udah, nggak usah khawatir. Ibu udah bayar kok tagihan berasnya. Sebelum Bapak pingsan tadi di jalan. Dari pasar sekalian Ibu nagih hutangnya Pak Ahmad. Udah, dari situ dia bayar utangnya. Pak, minumnya kurang ya? Sony, beliin air minum nih ke warung depan. Siap, 86. Nah, kembaliannya buat Sony aja, Jajan. Makasih. Ya. Bu, maafin Bapak ya. Bapak suka bohong ke Ibu. Bapak masih makan makanan yang tidak sehat. Dan makanan-makanan yang dilarang oleh dokter masih Bapak makan. Ya, Ibu kan udah membantu sebisa Ibu, Pak. Ibu udah siapin makanan dengan gizi seimbang setiap hari. Jauh dari garam dan lemak. Bapak aja yang masih ngeyel. Yang rasakan akibatnya juga kan Bapak. Ayo, ingat-ingat lagi, Pak. Gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan lemak 5 sendok makan alias GGL 415. Dikira Bapak dengan mengurangi emosi dan marah-marah. Juga mengurangi pusing-pusing karena mikirin masalah warung. Mungkin Bapak tidak begini ya, Bu. Pak, hidup itu udah pasti akan selalu ada masalah. Selalu aja ada cobaannya. Kita selamanya nggak akan bisa mengendalikan hal-hal yang datang dari luar. Kita cukup fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita. Iya, Bu. Sekarang Bapak sadar. Bapak akan berusaha menjaga kesehatan. Bapak tidak akan menyalahkan keadaan dan orang lain. Gimana, Pak? Enak kasur puskesmasnya? Kalau enak, gak usah dijaga pola makan sehatnya ya, Pak? Namanya juga usia segini, usia lucu-lucunya. Saya sebagai dokter hanya bisa mengingatkan ya, Pak. Karena yang merasakan dampaknya juga kan Bapak ya.
Kalau dari 4 pilar gizi seimbang, Bapak ini kurang memperhatikan 2 poin. Poin pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Selain selera makan terjaga, nutrisi Bapak akan terpenuhi dengan baik. Nah, sama poin kedua, cek juga berkala berat badan Bapak ya. Jika Bapak beratnya tiba-tiba naik, meski makanan sudah terjaga, bahaya itu. Dan juga jangan lupa olahraga teratur, Pak. Walaupun Pak Arif sering melakukan gerakan fisik, tapi beda, Pak. Dengan latihan atau olahraga teratur, selain menjaga fungsi jantung dan melancarkan semua aliran darah Bapak, olahraga juga akan meningkatkan hormon endorfin dalam tubuh, berfungsi sebagai penghilang rasa sakit dan juga disebut sebagai hormon bahagia. Jadi, Bapak gak gampang stres loh. Bahaya kena apa, Dok? Oh, aku tahu. Kiming Queenan yang paling ilmiah. Ya, apa lagi kalau bukan karena ketempelan jin, ya Dok? Bukan, Pak. Itu karena sistem pencernaan Bapak. Dan Bapak itu bisa terjadi karena kurang makanan yang berserat. Oh iya dok, apa ada rekomendasi masakan buat saya masak di rumah, buat Bapak sama Sony? Kalau itu sih tergantung selera ya Bu, tapi saya memberi tips gambaran untuk Ibu. Oke dok, biar nanti saya catat ya. Ingat isi piringku ya Pak. Jadi porsi makan itu dibagi 2, setengah-setengah. Setengah pertama 2/3-nya makanan pokok seperti nasi atau karbohidrat lainnya. Dan 1/3-nya lauk pauk. Ingat, rendah garam dan lemak ya Pak. Khususnya buat Bapak seperti telur rebus tanpa kuning, ikan kembung, tahu, tempe, dan lain-lain. Setengah kedua terdiri dari 2/3-nya sayur dan 1/3-nya buah-buahan. Siap dimengerti dok. Kok tiba-tiba ada piring? Dari siapa ya? Satu lagi ya Ibu, Bapak, hindari stres yang berlebihan. Nah, itu dia dok. Saya udah ngasih tahu sama Bapak, hidup itu harus sabar. Tarik nafas, buang perlahan. Karena hidup itu pasti ada cobaannya. Dan kita harus yang menjaga emosinya itu sendiri. Halo Ibu, sup wortel yang Ibu tinggal direbus berapa lama ya? Aduh, Otong lupa matiin kompor. Sekarang lebih mirip jus wortel Ibu. Kondisinya nyatu sama kuahnya. Aduh, gimana Ibu? Kan Ibu udah bilang 15 menit aja tuh matiin kompornya. Harus berapa kali sih Ibu kasih tahu? Salah lagi. Sekarang kamu beli lagi ya bahan-bahannya. Saya pulang ke rumah harus udah ada tuh bahan. Kalau enggak, gaji kamu Ibu potong. Ibu nggak main-main. Iya Ibu, iya. Maaf Ibu.